Ini, bakso merupakan makanan yang terkenal se-Indonesia. Bakso dapat kita temui di seluruh penjuru negeri dengan berbagai variannya. Namun apa jadinya kalau bakso yang kita sukai itu malah membawa petaka baik bagi si penjual maupun si pembeli? Nah, dan kali ini Mbah akan cerita tentang seorang lelaki penjual bakso bernama Broto. Tentu ini adalah nama samaran. Broto rela melakukan pesugihan pocong yang sangat mengerikan demi meraup keuntungan. Baik, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Broto adalah seorang duda yang sama sekali tidak punya anak. Dia tinggal seorang diri di rumah peninggalan mendiang orang tuanya. Sementara kedua orang tuanya sudah meninggal sejak lama. Dan Broto adalah anak satu-satunya. Jadi, dialah pewaris tunggal rumah tersebut. Sekitar 5 tahun lalu, dia sempat menikahi seorang gadis bernama Mira. Mereka tinggal bersama di rumah tersebut, menjalani hari demi hari yang tidak mudah. Hidup mereka serba kekurangan. Broto bekerja sebagai tukang bakso cuanki keliling yang penghasilannya tidak seberapa. Sementara Mira hanya menjadi ibu rumah tangga. Hingga di suatu hari, Mira meninggal secara mendadak. Banyak yang bilang kalau wanita itu kena serangan jantung. Broto sangat sedih kehilangan istrinya itu. Tapi mau bagaimana lagi? Takdir memang sudah seperti itu. Jadilah Broto tinggal sebatang kara di rumah tersebut. Mungkin saja Broto belum sepenuhnya bisa melupakan mendiang istrinya itu. Suatu pagi, Broto memutuskan untuk mendatangi kantor pegadaian. Ia ingin menggadaikan sertifikat rumahnya. Dia akan pinjam uang untuk membuka usaha bakso. Uang hasil pinjaman itu dia gunakan untuk menyewa kios di pasar dan memulai usaha barunya. Dari dulu, Broto memang sudah pandai membuat bakso, tapi belum tentu keberuntungan berpihak pada Broto. Buktinya, setelah sebulan Broto membuka warung bakso di pasar tersebut, pelanggannya tetap saja sepi. Yang datang hanya 1-2 orang saja. Broto mulai pusing. Kalau terus-terusan seperti ini, dia tidak akan bayar cicilan. Akhirnya, Broto memutuskan untuk mendatangi guru spiritualnya. Nama gurunya Broto adalah Mbah Tardi. Dia tinggal di kampung pedalaman. Bahkan, rumah Mbah Tardi ini terpisah dengan pemukiman warga, terletak di tengah-tengah hutan. Namun, secara administrasi, wilayah itu masuk ke daerah perkampungan. Mbah Tardi memang terkenal sebagai paranormal yang sering didatangi orang untuk berbagai masalah kehidupan, seperti jodoh dan bahkan pesugihan. Tamu yang datang kebanyakan dari kota, sebab orang-orang kampung di sana tidak mau mempercayai Mbah Tardi karena hal itu musyrik. Jalan yang ditempuh Mbah Tardi sudah menyimpang dari syariat agama. Namun di sisi lain, tidak ada warga kampung yang berani mengusik Mbah Tardi karena takut kena santet. Umur Mbah Tardi diperkirakan sudah menyentuh angka 100 tahun. Dia sangat tua, wajahnya keriput, kulit lehernya melambai-lambai, rambutnya putih semua, punggungnya bungkuk. Dia butuh tongkat untuk berjalan. Walaupun sudah tua renta, Mbah Tardi masih bisa mendengar dan berbicara dengan jelas. Dia tinggal di rumah panggung itu bersama istrinya yang juga sudah tua. Tepat jam 7 malam, terdengar suara motor RX King di halaman rumah Mbah Tardi. Itu adalah Broto. Ia mengenakan jaket hitam dan helm hitam. Tubuh Broto gendut dan tinggi. Dia turun dari motor, lalu berjalan menghampiri rumah Mbah Tardi. "Permisi Mbah," kata Broto sambil mengetuk pintu rumah itu. Broto melongokkan kepala pada jendela yang sudah buram. Tidak ada listrik di rumah panggung itu. Setiap malam pasangan senja tersebut menggunakan lampu canting untuk penerangan. Kemudian terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Gagang pintu pun berputar, pertanda ada orang yang membukakan pintu. "Oh, kau Broto, lama sekali nggak kesini," kata Mbah Tardi sambil tersenyum. Tatap matanya sayu, kelopak matanya keriput. "Iya Mbah, saya sibuk." "Mbah apa kabar?" tanya Broto sambil menyalami tangan Mbah Tardi. "Baik, mari silahkan masuk," kata Mbah Tardi. Broto pun masuk ke dalam rumah panggung itu. Di ruang tamu tidak ada perabotan sama sekali. Ruangan itu kosong melompong. Tampak sebuah foto hitam putih yang sudah buram menempel di dinding bilik. Tidak jelas siapa sosok di balik foto tersebut. "Bagaimana usahamu? Lancar?" tanya Mbah Tardi. "Nah itu masalahnya Mbah. Saya sekarang punya usaha baru, tapi lagi sepi," timpal Broto. Mbah Tardi mengangguk-ngangguk. "Saya mau minta pesugihan paten Mbah," kata Broto. "Oh bisa kok," ucap Mbah Tardi sambil mengangguk-ngangguk. "Kamu usaha apa sekarang?" tanya Mbah Tardi. "Saya dagang bakso Mbah," jawab Broto. "Oh bakso ya, kalau itu cocoknya pakai pesugihan pocong. Mau?" tanya Mbah Tardi. "Mau Mbah, apa saja akan saya lakukan, asal tumbalnya jangan nyawa saya," kata Broto. "Oh tidak kok, tapi syaratnya kau harus punya istri dulu," kata Mbah Tardi.
Broto kaget mendengar penjelasan gurunya itu. Harus nikah, Mbah? Iya, harus nikah. Nanti tali pocongnya harus diikatkan ke pinggang istrimu dan jangan sampai dilepas, terang Mbah Tardi. Broto termenung sejenak. Dia sedang mikir siapa wanita yang bisa ia ajak menikah. Dan tiba-tiba saja terlintas sebuah nama di kepalanya. Ya, si Tia. Dia janda yang tahun lalu ditinggal mati oleh suaminya. Kebetulan Tia adalah tetangganya Broto. Broto tahu betul kalau wanita itu suka padanya. Hal itu dapat terlihat dari perilaku Tia pada Broto. Wanita itu sering sekali memberi makanan pada Broto. Ya, besok Broto akan bertamu ke rumah Tia dan langsung melamarnya. Selain punya istri, apalagi syaratnya, Mbah? Tanya Broto. Bertapa di gua pocong. Kau harus mampu memikat salah satu pocong yang ada di goa itu. Dan nantinya akan dijadikan alat untuk pesugihan. Jawab Mbah Tardi. Siap, Mbah, ucap Broto. Dia tampak sudah terbiasa dengan hal-hal mistis. Malam itu, Broto pun dibawa oleh Mbah Tardi ke tengah hutan. Mereka menggunakan obor sebagai penerang. Jalan setapak jadi satu-satunya jalur menuju goa pocong. Jaraknya memang tidak terlalu jauh dari rumah Mbah Tardi. Goa itu dijuluki Goa Pocong karena memang sarangnya. Tak sedikit warga yang sering melihat ratusan pocong di dalam goa itu. Setibanya di sana, Broto langsung disuruh membuka semua pakaiannya. Dia harus telanjang bulat selama bertapa di sana. Broto menuruti perintah Mbah Tardi. Dia pun melepaskan semua pakaiannya. Hawa dingin menusuk kulit Broto. Dia menggigil. Namun, dia harus tetap melakukan pertapaan itu demi memenuhi syarat pesugihan. Broto masuk ke dalam goa yang lembab dan dingin tersebut. Ia duduk di atas batu besar. Sementara Mbah Tardi pulang meninggalkan Broto seorang diri. Malam pertama di goa itu, Broto langsung mengalami gangguan aneh. Tiba-tiba saja, dia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Entah dari mana datangnya bau itu. Broto tidak berkutik. Dia harus tetap fokus bertapa di sana. Sekitar 20 menit kemudian, Broto seperti merasa ada seseorang yang melintas di hadapannya. Ia juga mendengar suara-suara aneh seperti orang yang sedang berteriak kesakitan. Juga mendengar hembusan nafas seseorang yang seperti ada di hadapan mukanya. Karena penasaran, Broto perlahan membuka matanya. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat ada sosok pocong di hadapannya. Sosok itu sangat mengerikan. Wajahnya busuk, berair dan bernanah. Tidak hanya itu saja, kain kafannya juga kotor dan dekil, membuat penampilan pocong tersebut semakin mengerikan. Broto tetap tenang. Dia mencoba untuk mengendalikan diri. Ia pun kembali menutup matanya dan fokus bertapa. Hingga keesokan harinya, Mbah Tardi pun menjemput Broto. Keluarlah nak, kata Mbah Tardi. Broto pun keluar. Mbah Tardi dengan kesaktiannya, dia melihat ada sosok pocong yang mengikuti Broto dari belakang. Bagus, ucap Mbah Tardi. Bagus apa, Mbah? Tanya Broto. Lihat di belakangmu, pinta Mbah Tardi. Broto pun menoleh ke belakang. Dia melihat ada sosok pocong yang mengikutinya. Pocong itu hanya bisa dilihat olehku dan kamu sebagai tuannya, ucap Mbah Tardi. Orang-orang biasa nggak akan bisa melihat pocong tersebut. Mbah Tardi pun melangkah mendekati Broto. Dia berdiri tepat di depan pocong tersebut. Kemudian Mbah Tardi membaca mantra-mantra. Dia pun melepaskan tali pocong tepat di bagian pinggang, lalu menyerahkan tali itu pada Broto. Segeralah menikah. Nanti ikatkan tali pocong ini pada pinggang istrimu. Selama kau pelihara pocong itu, maka usahamu akan laris, kata Mbah Tardi. Broto pun mengangguk. Segera ia mengenakan kembali pakaiannya dan pergi dari goa pocong. Sejak saat itulah Broto terus diikuti oleh pocong yang sangat mengerikan. Selang 3 hari, Broto langsung melamar tetangganya yang janda itu. Dia sangat senang dinikahi Broto karena memang dia ada rasa pada lelaki itu. Malam pertama pernikahan mereka, Broto langsung menyuruh istrinya untuk mengenakan tali putih di pinggangnya itu. Ini buat apa, Mas? Tanya Tia. Buat keselamatan dan keberuntungan. Pakai saja, jangan banyak tanya, ucap Broto. Tia tidak berani membantah. Dia pun mengenakan tali pocong tersebut. Selang seminggu, usaha bakso milik Broto laris manis. Pengunjung berdatangan. Mereka ketagihan makan baksonya Broto. Rasanya sangat nikmat. Semua orang membicarakan kelezatan bakso milik Broto. Makin lama pengunjungnya makin ramai saja. Broto kewalahan melayani serbuan pembeli. Mereka tidak tahu kalau di warung bakso itu ada sosok pocong yang senantiasa meludahi kuah bakso agar rasanya enak dan membuat si pembeli ketagihan. Saking ramainya, Broto sampai harus merekrut karyawan agar tidak keteteran. Broto sangat senang karena usahanya semakin sukses saja. Singkat cerita, 1 bulan kemudian saat usaha Broto semakin sukses, tiba-tiba ada musibah yang menimpa istrinya Broto. Malam itu habis maghrib, Tia beranjak ke kamar mandi. Dia dalam keadaan menstruasi. Maka wajar Tia mandi setelah maghrib. Setelah Tia membuka pakaiannya, terlintas dalam benak Tia untuk membuka tali putih yang selama sebulan ini melingkar di pinggangnya.
Tia bermaksud ingin mencuci tali tersebut, lalu nanti dikenakan lagi. Namun saat Tia melepas ikatan tali itu, tiba-tiba saja ada pocong yang berdiri di hadapannya. Tia kaget karena dia melihat pocong itu di depan cermin. Tak lama setelah Tia melihat pocong tersebut, dia langsung tumbang. Tia pun sakit sampai berhari-hari. Bahkan sakitnya itu semakin parah. Tubuhnya panas, dia menggigil tak karuan. Kemudian mengigau menyebut-nyebut nama pocong. Broto segera mendatangi Mbah Tardi untuk bertanya soal penyakit istrinya. Mbah Tardi pun memberitahu lelaki itu kalau si pocong sangat marah karena tali pocongnya sempat dibuka oleh Tia. "Mati, istrimu akan mati," ucap Mbah Tardi. Broto tidak kaget saat mendengar penjelasan guru spiritualnya itu. Lagi pula, dia tidak cinta pada Tia. "Dan apa yang akan terjadi pada pesugihan saya, Mbah?" tanya Broto. "Kau harus cari istri lagi sebelum malam 1 suro tiba," kata Mbah Tardi. "Kapan itu malam 1 suro, Mbah?" tanya Broto. 3 hari lagi. "Kalau tidak, pocong itu akan memangsamu," ucap Mbah Tardi. Broto ketakutan saat mendengar ada ancaman pocong yang mengintainya. Hal itu membuat Broto panik. Dia pun bergegas pulang. Di perjalanan pulang, Broto sempat membeli racun tikus. Entah buat apa. Padahal di rumahnya itu tidak ada tikus. Dan setibanya di rumah, Broto langsung menghampiri Tia. "Tia, minum dulu. Ini obat agar kau cepat sembuh," kata Broto. Tia masih merintih kesakitan. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. "Obat apa ini, Mas?" tanya Tia. "Sudah, minum saja biar cepat sembuh. Nanti kamu gak akan ngerasain sakit lagi," kata Broto. Tia pun meminum air itu. Kemudian kembali berbaring di atas ranjangnya. "Cepat sembuh ya sayang," ucap Broto sambil mengecup kening istrinya. Broto pun keluar dari kamar lalu mengunci kamar itu dari luar. Beberapa saat kemudian terdengar suara erangan Tia dari dalam kamar. Dia seperti kesakitan. Erangan itu berlangsung beberapa saat, kemudian hilang begitu saja. Broto kembali ke dalam kamar. Dia menemukan istrinya tewas dalam keadaan mata melotot dan mulut mengeluarkan busa. Broto mengelap busa itu dan mengusap wajah istrinya agar tidak melotot. Kemudian, Broto menjerit sambil menangis sesenggukan. Dia minta tolong warga agar segera ke rumahnya. "Ada apa, Mas Broto?" tanya salah satu warga. Dengan cepat, warga pun berdatangan ke rumah lelaki itu. "Istri saya meninggal, Pak," ucap Broto. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," desis warga. Keesokan harinya, jenazah Tia dikuburkan. Dan tak lama setelah itu, Broto langsung mencari wanita yang mau dinikahi. Tapi sayangnya, dia tidak dapat. Tak ada yang mau menikah dengan Broto. Karena banyak desas-desus kalau yang menikah dengannya pasti mati. Buktinya sudah 2 orang perempuan yang mati tak lama setelah menikah dengan Broto. Hingga akhirnya malam 1 suro pun tiba. Namun Broto masih belum punya istri. Petaka langsung menimpahnya. Broto jatuh sakit. Bahkan sakitnya itu lebih parah daripada istrinya. Dia berteriak kesakitan. Tubuhnya seperti terbakar. Dokter pun tak mampu menyembuhkan penyakit Broto. Hingga dipanggillah Ustadz yang suka meruqyah. Namanya Ustadz Zainal. Dia pun datang ke rumah Broto. Saat ia masuk ke rumah Broto, Ustadz itu merasakan ada hawa gaib yang memenuhi ruangan itu. "Broto, sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan?" tanya Ustadz Zainal. Broto tampak enggan jujur pada Ustadz itu. "Jujur saja Broto, demi kesembuhan kamu," pinta Ustadz Zainal. "Ustadz, aku melakukan pesugihan pocong," kata Broto sambil merintih kesakitan. "Astagfirullahaladzim," ucap Ustadz dan para warga lainnya. "Lalu istrimu jadi tumbal?" Ustadz itu kembali bertanya. Dia curiga karena baru-baru ini istrinya Broto itu meninggal secara tiba-tiba. Broto pun menceritakan semuanya. Ia bahkan mengaku kalau sudah meracuni istrinya dengan racun tikus. Hal itu membuat Ustadz Zainal geleng-geleng kepala. Warga juga marah mendengarnya. Dan tak lama kemudian muncullah angin ribut. Genting rumah Broto hancur dan bolong. Dari atap rumah itulah muncul sosok pocong. Sosok itu menembus genting dan langit-langit kamar. Kemudian jatuh berdebam di atas tubuh Broto. Dengan ganas pocong itu menggigit rambut Broto dan mengangkatnya ke langit. Broto pun terseret. Ia dibawa terbang oleh pocong itu, menembus genting dan hilang begitu saja. Terdengar suara pocong tertawa terbahak-bahak. Suara itu menggema dan sangat mengerikan. Warga pun panik. Mereka lari berhamburan meninggalkan rumah Broto. Sementara itu, Ustadz Zainal juga lari. Dia tidak mau ada urusan dengan orang yang sudah punya perjanjian dengan iblis. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam